gitu ya. Karena masyarakat, yang menjadi mayoritas ini belum tersentuh. Sehingga ada upaya badan usaha milik desa ini diharapkan, tumbuh berkembang dan kemudian menjadi, bisa mendorong ya perekonomian rakyat di desa dan akhirnya, pendapatan rata-rata per kapitanya pun menjadi meningkat. Ya, namun seiring dengan itu sudah berjalan 5 tahun, kita bisa lihat, perkembangan badan usaha milik desa ini menjadi, apa ya, tersendat-sendat gitu ya. Ternyata tidak mudah juga menghidupkan, perekonomian di desa. Ya, walaupun, walaupun apa, walaupun, sebenarnya masyarakat desa juga pengennya sih ya makmur juga gitu ya. Mana ada sih yang nggak pengen makmur begitu. Nah, kita perlu ketahui dulu badan usaha milik desa itu apa, ya, atau BUMDesa nih gitu ya. Atau kalau disingkat ada yang cepat BUMDes gitu. Nah, sebenarnya badan usaha milik desa itu adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa. Ya, itu sebenarnya sih begitu. Sebagian besar modalnya atau seluruhnya itu tuh dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan untuk mengelola aset, ya, jasa pelayanan dan usaha lainnya. Bisa, jadi usaha-usaha yang dilakukan monggo silahkan desa yang menentukan mau usaha apa. Nah ini kembali ke desa lagi, jadi untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa, ya. Pemerintah pusat itu sudah menggulirkan atau memberikan bantuan kepada setiap desa itu cukup besar, ya. 4 tahun yang lalu malah sampai satu desa tuh 1 miliar. Begitu tidak ada perubahan, maka akhirnya turun gitu ya. Akhirnya ada yang 500, ada yang 200 juta gitu ya. Itu, Itu, apa, kenapa kenapa kok kok pemerintah pemerintah berani berani gitu ya, memberikan suntikan dana seperti itu? Ya ya karena, karena kalau kalau diserahkan ke diserahkan ke desa aja, itu itu nggak akan akan maju-maju karena maju-maju mereka karena mereka modalnya mau nggak akan ada akses gitu, ya. ya. Jadi dianggapnya itu Dianggap itu sebagai modal awal. Nah, kita bisa kita bisa bayangkan bayangkan kalau kita menjadi jadi startup startup di, dia apa ya, di Bandar Lampung aja mau bikin usaha, ya, ya mau mau dikasih dikasih uang uang 200 juta 200 kayaknya, kayaknya apa namanya, namanya banyak banyak banget banget peluang yang peluang bisa yang kita bisa kita lakukan kan lakukan ya. ya. Bisa bikin ini, bisa bikin itu, bisa usaha ini, usaha itu gitu ya. Nah, tetapi pada saat uang itu diberikan ke desa, kenapa kok akhirnya uang itu hilang aja gitu. Maksudnya hilang tuh, nggak tidak menjadikan usaha itu berkembang gitu ya, akhirnya mandek gitu. Nah, berarti ada yang salah dengan pengelolaannya. Makanya kita perlu perlu ikutan gitu ya, dari sisi akuntansinya, dari sisi manajemennya gitu ya. Karena dari sisi akuntansinya jangan-jangan permasalahannya itu dikarenakan ya, karena berdasarkan survei yang dilakukan dari riset-riset yang sudah ada, katanya penyusunan laporan keuangannya tidak dilakukan karena para apa ya istilahnya, sumber daya manusia yang mengelola dana desa itu, BUMDes itu tidak mengerti mengenai akuntansi gitu. Ya, tapi apakah sesungguhnya itu problemnya? Ya, kita bisa itulah kenapa mata kuliah ini diangkat, kita nanti akan banyak diskusi mengenai itu. Ya, tolong nanti ada minggu depan mahasiswa ada yang menyajikan sebenarnya problemnya apa ya di masalah bumdes ini nggak maju-maju gitu ya. Presentasinya kecil sekali yang berkembang yang maju ya. Yang berkembang adalah sekitar 10.000 ya target di 2024. Tapi di tahun ini yang berkembang itu masih dikit. Yang maju cuma ada 100 berapa gitu, 100 berapa BUMDes dari 47.000 ya, se-Indonesia. Jadi bisa bayangkan ya kecil sekali prosentasenya. Ya. Nah, sekarang kita lihat ya, apa dasar hukum dari pendirian BUMDes. Ya, ini ada undang-undangnya loh nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Jadi pada pasal 87, desa itu dapat mendirikan BUMDes. BUMDes itu dikelola dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong, artinya oleh mereka sendiri ya, yang apa ya istilahnya,
melaksanakan gitu pengelolanya, ya. Nah, BUMDes ini menjalankan usahanya di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum atau apa lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ya. Nah, jadi banyak akhirnya usaha-usaha muncul, ada yang bikin tambak, ada yang bikin pengolahan sampah, ada yang bikin ya tergantung karakteristik desanya. Kira-kira desanya itu butuh apa dan potensi yang istilahnya kuat di bidang apa, itu yang biasanya dikembangkan. Nah, kalau kita lihat ya, BUMDes itu sebenarnya gimana itunya, bentuk hukumnya ya. Nah, ini kita bisa tahu bahwa secara spesifik itu BUMDes tidak bisa disamakan dengan badan hukum seperti PT, CV ya, atau koperasi ya. Itu nggak sama. Jadi kalau ada yang bilang BUMDes itu samalah dengan koperasi zaman dulu gitu ya, itu nggak sama ya. Oleh karena itu ya, BUMDes itu diharapkan istilahnya badan usaha yang bercirikan desa. Ya, yang dalam pelaksanaannya itu di samping membantu penyelenggaraan pemerintah desa juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Jadi kebutuhan masyarakat desa ini apa misalnya ya? Ternyata mereka ini punya kebutuhan di bidang pangan misalnya ya. Ya, pangannya selama ini selalu dari beras itu maksudnya beras dari desa tetangga gitu ya. Nah, berarti dia perlu ada usaha yang mengatur atau mengelola mengenai hal itu. Nah, jadi pilihannya banyak. Dia bisa berupa jasa. Kalau misalnya kita lihat ada yang buka di daerah Jawa ya, BUMDesnya itu ada yang membuka sampai tempat rekreasi. Ternyata banyak ya, banyak pelanggannya, banyak konsumen yang datang ke sana sehingga akhirnya maju BUMDesnya hidup ya. Kemudian ada yang di bidang perdagangan atau di bidang ekonomi lainnya. Nah, in case ya dalam kasus BUMDes itu nggak punya istilahnya modal gitu ya. Ya, dia bisa menghimpun dana dari masyarakat lokal. Jadi seperti tabungan lah gitu ya, tapi dikumpulkan dari semua masyarakat ya, kemudian dikelola ya dan menjadi istilahnya modal bagi BUMDes itu. Dia juga bisa mengelola dalam bentuk simpan pinjam. Ya, jadinya kalau yang BUMDesnya mengelola simpan pinjam emang jadi mirip ya dengan koperasi. Tetapi ini menjadi bedanya adalah lebih luas BUMDes. Ya. Nah, terus kita lihat lagi bahwa BUMDes ini kegiatannya ya nggak melulu berorientasi pada mencari laba ya, keuntungan gitu ya. Pokoknya yang penting untung aja gitu ya. Ya enggak ya, tapi ada orientasi lainnya yaitu untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Ya, jadi kalau sudah masyarakat desa itu meningkat kesejahteraannya ya, masing-masing misalnya lebih sejahtera ya, maka dengan sendirinya BUMDes itu pasti untungnya besar. Tapi maksudnya orientasi awalnya itu bukan keuntungan ya, tetapi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Jadi diharapkan si BUMDes ini ya dapat mendorong potensi ekonomi ya dalam bentuk unit usaha yang dikembangkan gitu. Paham ya? Nah, jadi memang butuh energi ya untuk membangun sesuatu yang baru. Nah, jadi supaya kegiatan usaha ini dapat berjalan
Jadi sangat dimungkinkan gitu ya, pada saatnya BUMDesa juga mengikuti badan hukum, punya badan hukum gitu ya, supaya makin jelas gitu posisinya seperti apa, berbadan hukum. Nah, itu biasanya BUMDes yang sudah berkembang ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat supaya lebih tertata, maka kita perlu tahu ya bagaimana sebuah desa itu membentuk BUMDes. Ya, musyawarah desa tentunya yang pertama. Harus ada apa ya, istilahnya rapat lah begitu ya. Kalau di desa namanya musyawarah, ya musyawarah desa. Ya, kemudian isinya itu untuk mensosialisasikan pembentukan BUMDes. Nah, di desa itu tentunya kan banyak tokoh masyarakat ya. Nah, itu dikumpulin di dalam musyawarah desa itu, jadi diundang. Sehingga pesertanya ya paling nggak ada unsur pemerintah, unsur tokoh masyarakat, kemudian ada kelompok sosial masyarakat yang di situ, ya, dan juga kelompok-kelompok yang berbasis ekonomi. Jadi mungkin di desa itu ada 1, 2, atau 3, 4 ya, yang punya usaha, kelompok usaha berbasis ekonomi gitu ya. Mulai ada yang kelihatan, oh itu tuh maju gitu ya, kelompok itu maju, atau ada orang yang sudah berusaha dan maju gitu ya. Misalnya ada yang bertani pepaya California misalnya ya, ternyata sampai di ekspor misalnya, atau ada yang jamur gitu ya. Nah, itu diundang gitu pada saat bermusyawarah desa ini. Karena apa? Karena bisa memberikan masukan ya, atau sharing pengalaman pada saat pembentukan BUMDes. Nah, itu penting bagi BUMDes. Kenapa? Karena di situ akan disepakati ini mau dibentuk apa usahanya gitu ya. Nah, sehingga hasil yang